Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua teman-teman yang mengikuti presentasi pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alam semesta yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam presentasi pada malam hari ini. Serta salam dan salawat tak lupa pula curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Andi Abidah STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar arsitektur dan juga kepada teman-teman yang mengikuti presentasi pada malam hari ini. Semoga kita senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah pengantar arsitektur kota kepada pemateri pertama, yaitu saudari kita Nadiatul Hikmah. Tempat dan waktu dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan ujian akhir semester mata kuliah pengantar arsitektur kota mengenai judul menganalisis masalah mengenai sistem transportasi, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, sistem penyeberangan, parkir, dan jalur hijau. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadiatul Hikmah dengan nomor NIM 21021500007 dari kelas arsitektur A. Adapun poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu pertama kawasan Kota Makassar, kedua elemen pembentuk citra kota, yang ketiga permasalahan Kota Makassar, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir saran. Yang pertama, kawasan Kota Makassar. Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang. Yang kedua, elemen pembentuk citra kota. Ada 5 elemen dasar menurut teori Kevin Lynch. Yang pertama itu PET. PET atau jalur merupakan saluran pergerakan di mana kota dapat dikandung seperti gang, jalanan, rel kereta api, jalan raya, kanal, dan sejenisnya. Yang kedua, edge. Edge atau tepi merupakan elemen linear yang tidak digunakan atau dianggap sebagai jalan oleh pengamat. Yang ketiga, distrik atau kabupaten adalah daerah karakter yang dianggap memiliki karakteristik umum identitas visual yang terpisah dari lingkungan lainnya. Yang keempat, node. Node adalah fokus strategis di mana pengamat dapat masuk, biasanya persimpangan jalan atau konsentrasi beberapa karakteristik. Yang terakhir yaitu landmark. Landmark atau tengaran merupakan elemen terpenting dari bentuk kota karena mereka membantu orang untuk mengarahkan diri dan mengenal suatu daerah dalam kota. Yang ketiga, permasalahan Kota Makassar. 1. Jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki di Kota Makassar sudah tersedia, namun pemanfaatannya belum sesuai dengan fungsi pembuatan itu sendiri. Beberapa jalur pejalan kaki ini beralih fungsi menjadi tempat berjualan dan digunakan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan pejalan kaki menggunakan tepi jalan untuk berjalan, yang bisa menyebabkan terjadinya konflik dengan pengguna kendaraan yang tentunya akan membahayakan keamanan dan keselamatan bagi pejalan kaki dan juga pengendara lain. Berdasarkan teori Kevin Lynch, path dan jalur memiliki keunggulan jika identitas, kuantitas, dan kualitas terarah. Namun dalam hal ini kontinuitas atau kesinambungan dan antara
Fungsi pembuatan jalur dan pemanfaatan jalurnya belum sesuai di Kota Makassar, sehingga hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah Kota Makassar. Berikut ini ada gambaran jalur pejalan kaki yang ada di Kota Makassar. Yang kedua, jalur pesepeda. Jalan Jenderal Ahmad Yani tidak memiliki jalur pengguna sepeda. Sepanjang ruas jalan, bahkan untuk pejalan kaki, sudah beralih fungsi. Pinggir jalan yang banyak orang berjualan dan sering menjadi tempat ngetem angkutan umum untuk menunggu penumpang. Jika hal ini sudah diwujudkan, Jalan Jenderal Ahmad Yani bisa menjadi landmark baru bagi Kota Makassar, dan fungsi jalur akan menimbun 3 unggulan sesuai dengan teori Kevin Lynch. Ini adalah beberapa gambaran jalur bersepeda. Yang ketiga, sistem penyeberangan. Sistem penyeberangan ini termasuk salah satu fasilitas yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Untuk Kota Makassar sendiri sudah tersedia 12 jembatan penyeberangan orang atau JPO, yaitu JPO Bulur Rokeng, JPO Propokali, JPO Parangloe, JPO Reformasi, JPO Buloah, JPO Mandai, JPO Kasorokang, JPO Cambaya, JPO Kaluko Bodoa, JPO Bira, JPO Underpas Mandai, dan JPO Bandar Baru. Namun sekali lagi beberapa JPO tidak difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Ini adalah beberapa sistem penyeberangan yang ada di Makassar. Yang keempat, parkir. Tempat parkir merupakan fasilitas yang sangat penting sehingga hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah Kota Makassar. Dirjen Perhubungan pun memiliki standar dalam kebutuhan ruang parkir untuk perdagangan dan perkantoran. Letak tempat parkir juga sangat berpengaruh terhadap mobilitas kendaraan di jalan raya. Jika dianalisis jalur dan pet untuk tempat parkir harus menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan tempat parkir agar fungsi jalan utama tidak terhambat dengan adanya tempat parkir ini. Ini ada beberapa gambaran tempat parkir di Kota Makassar. Dan yang kelima, jalur hijau. Menurut Raung, RTH sebagai komponen penting dari perkotaan diarahkan dikembangkan dalam bentuk jalur hijau, di mana salah satu tanaman yang dapat mereduksi sisa emisi CO2 aktual adalah pohon Tanjung dengan kemampuan daya serap 5,04 ton pohon per tahun. RTH di perkotaan digunakan juga sebagai tempat untuk evakuasi jika terjadi bencana alam. Ini ada beberapa jalur hijau yang ada di Kota Makassar. Itu kesimpulan. Berdasarkan teori Kevin Lynch, jalur memiliki keunggulan jika identitas, kuantitas, dan kualitas terarah. Namun dalam hal kuantitas dan kesinambungan antara fungsi pembuatan jalur dan pemanfaatan, jalurnya belum sesuai di Kota Makassar, sehingga hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah di Kota Makassar. Dan yang terakhir, saran. Untuk pemerintah Kota Makassar sebaiknya bisa melakukan pengadaan terkait fasilitas umum yang belum ada agar bisa dinikmati oleh setiap masyarakat Kota Makassar maupun pengunjung yang datang. Dan sebaiknya pemerintah juga memperhatikan masyarakat yang menderita disabilitas agar mereka juga mendapatkan haknya sebagai pengguna jalan. Untuk fasilitas yang telah ada, sebaiknya pemerintah memikirkan bagaimana pemeliharaannya agar fasilitas tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas presentasinya, yang presentasinya sangat bagus. Selanjutnya ke sesi tanya jawab. Untuk yang ada yang ingin bertanya dari Nadia, dipersilakan. Saya. Ya, Saudara Pertanyaanku, silakan. ya, terima kasih Sahrul. Pertanyaanku, bagaimana cara mengatasi masalah transportasi yang ada di Makassar, jalanan Makassar? Terima kasih. Oke, sekiranya Saudari Nadia Tul sudah mencatat pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan pertanyaan dari Saudari Miftahul Nursana.
yang pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi pengendara nakal yang menggunakan trotoar atau pejalan kaki. Nah, menurut saya cara mengatasinya itu dengan pemerintah menyediakan fasilitas pejalan kaki yang sudah direngsek pengguna kendaraan bermotor, tapi tetap menjaga keamanan dan keselamatan pejalan kaki. Contohnya meninggikan trotoar. Yang kedua, menindak tegas pengendara yang melanggar. Yang ketiga, pasang tiang-tiang pembatas atau bolar dan pembatas portal. Yang keempat, kampanye dan sosialisasi terhadap pengendara motor dengan menggunakan poster-poster yang berisi fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki. Dan yang terakhir, pemerintah menerapkan sistem elektronik law enforcement atau ELE, kamera di jalan sebagai barang bukti saat perpanjangan STNK, bayar pajak, dan lain-lain. Bagaimana Saudara Miftahul Nuruzana, apakah menerima jawaban dari saya? Sudah sangat baik. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Jadi itulah materi tugas besar dari Saudari Nadiatul Hikmah. Selanjutnya saya serahkan ke moderator selanjutnya, yaitu Saudara Al-Ansar Rahman. Kepada Saudara Al-Ansar Rahman dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjadi moderator, ingin menjadi moderator yang kedua. Dipersilakan untuk Saudari Miftahul Nuruzana untuk memaparkan materinya, memaparkan materi hasil pekerjaan yang telah dikerjakan. Atau waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul menganalisis masalah yang dihadapi di kawasan Pantai Losari dan sekitarnya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Miftahul Nuruzana, NIM 210211520, kelas A, Arsitektur. Sebelum itu, kita harus mengetahui teori Kevin Lynch sebagai elemen pendukung image perkotaan. Menurut Kevin Lynch, terdapat 5 kategori elemen yang digunakan orang untuk menyusun kesadaran atas image kawasan, yaitu path, age, district, nodes, dan landmark. Selanjutnya, kita masuk ke dalam masalah-masalah yang dihadapi kawasan Pantai Losari dan sekitarnya, yaitu sistem transportasi, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, sistem penyeberangan, parkiran, dan jalur hijau. Pertama, sistem transportasi. Masyarakat Indonesia, khususnya di Makassar, sering menggunakan transportasi pribadi. Seiring pertumbuhan ekonomi, jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar juga mengalami kenaikan, berkisar 7% setiap tahunnya. Permasalahan yang dihadapi di kawasan Pantai Losari berdampak buruk pada jalanan di Kota Makassar. Tiap harinya terjadi kemacetan parah oleh pengendara motor maupun pengendara mobil. Selanjutnya, jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki adalah jalur yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan para pejalan kaki tersebut. Namun pada faktanya bisa kita lihat pada gambar di samping, kawasan Pantai Losari digunakan oleh para pedagang angkringan untuk berjualan, sehingga para pejalan kaki yang harusnya menggunakan
jalur pejalan kaki menggunakan jalan besar untuk yang khususkan pengendara jalanan besar. Selanjutnya jalur pesepeda. Jalur pesepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas untuk pengguna sepeda, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan kesadaran lalu lintas pengguna sepeda. Pengguna sepeda memang perlu diberi fasilitas untuk meningkatkan keselamatan para penggunaan sepeda dan bisa meningkatkan kecepatan berlalu lintas bagi para pengguna sepeda. Kawasan Pantai Losari juga memiliki jalur sepeda, namun seringkali kita jumpai para pengendara motor atau mobil menggunakan jalur sepeda sehingga akan terjadi masalah bagi para pengendara sepeda atau pengendara lainnya. Selanjutnya, sistem penyeberangan. Penyeberangan jalan atau penyeberangan adalah sebuah tempat yang didesain khusus bagi pejalan kaki untuk menyeberangi suatu jalan. Permasalahan yang dijumpai di kawasan Pantai Losari digunakan oleh oknum-oknum nakal seperti pedagang liar. Parkiran merupakan tempat atau lahan yang khusus buat para pengendara memarkir motornya di tempat yang sudah disediakan. Parkiran disediakan, akan tetapi masih banyak yang menggunakan bahu jalan untuk dijadikan parkiran seperti memarkir di depan ruko atau bangunan yang mana dapat mengganggu para pejalan kaki serta pengendara lain. Selanjutnya, jalur hijau. Di daerah tempat atau lapangan yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan perumahan. Pada kawasan Pantai Losari sudah mendirikan fasilitas jalur hijau. Pemerintah sudah berupaya memaksimalkan RTH pada kawasan ini untuk kenyamanan masyarakat. Namun terkadang ada saja orang yang merusak area atau tanaman tersebut. Terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Miftahul Nurul Sana. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang dipaparkan oleh Miftahul Nurul Sana? Ya. Baik, Saudara Ripka, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan tentang materi yang dibawakan oleh Miftahul Nurul Sana. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, apa alasan yang membuat pelanggar menggunakan trotoar maupun jalur sepeda? Bisa. Ya. Baik, Saudari Ripka. Saudari Ripka. Kurang jelas? Pertanyaannya bisa diulang? Ya, di sini saya ingin bertanya, apa alasan yang membuat pelanggar menggunakan jalur trotoar maupun jalur sepeda? Baik, itulah tadi pertanyaan dari Saudari Ripka. Dipersilakan untuk Saudari Miftahul Nurul Sana untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apa yang membuat para pelanggar lalu lintas memakai jalur sepeda sebagai jalur mereka?
karena yang menjadi tujuan mereka adalah cepat sampai pada tujuan sehingga mengabaikan protokol lalu lintas dan membahayakan keselamatan mereka. Alasan lain karena pembangunan jalan yang tidak terlalu besar yang untuk menampung peningkatan kendaraan bermotor atau pribadi dan juga kendaraan besar seperti truk. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Saudara Ripka, apakah ada ingin ditambahkan atau dikoreksi? Sudah cukup jelas. Oh ya, oke. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Miftahul Nurul Sana. Saya lemparkan ke moderator selanjutnya. Saudari pemoderator selanjutnya yaitu Saudari Miftahul Nurul Sana. Waktu dan Baik, tempat terima dipersilakan. kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan moderator dari pemateri Sahrul. Saya tempat dan waktu dan layar saya persilahkan kepada Sahrul. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bisa minta tolong untuk saya deskripsikan. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak atas Saudari Nadiatul Hikmah atas kerjasamanya. Baiklah, di sini tugas saya menganalisis elemen-elemen pembentuk citra kota dan sistem permasalahan transportasi di Kelurahan Mangkura, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sahrul Kurniawan dengan NIM 210 211 5020 54 dari kelas A Arsitektur. Ya, selanjutnya. Pembahasan pertama yaitu sistem jalan dan transportasi. Sistem jalan di sini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, sistem jaringan sekunder. Sistem jaringan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan. Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan. Yang kedua yaitu sistem jaringan primer. Sistem jaringan jalan primer merupakan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan suatu wilayah di tingkat nasional. Jadi perbedaan sistem jaringan sekunder dan sistem jaringan primer di sini yaitu wilayahnya, satu wilayah tingkat nasional dan satu wilayah tingkat perkotaan. Yang ketiga yaitu jaringan jalan bebas hambatan. Di sini ada 3 penggunaan jaringan jalan bebas hambatan. Yang pertama, penetapan jalur optimum dalam jaringan tersebut merupakan suatu hal yang penting. Yang kedua, penempatan jalur optimum dalam jaringan tersebut. Yang ketiga, dalam konteks prinsip-prinsip rancangan umum yang ditentukan di atas merupakan penghasil standar dan kriteria rancangan, misalnya merancang kecepatan, kapasitas, dan skala lebar dan jumlah jalan yang perlu dibangun. Yang keempat, jaringan transportasi umum. Rancangan alternatif jaringan transportasi umum memakai prosedur yang sama seperti yang dipakai pada pengembangan jaringan jalan bebas hambatan. Oke, selanjutnya. Sistem transportasi. Di sini ada 2 yaitu sistem transportasi nasional dan sistem transportasi perkotaan. Yang pertama, sistem transportasi nasional.
adalah tatanan yang terorganisir yang terdiri dari perangkat keras berupa sarana dan prasarana, perangkat lunak berupa peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur, serta metode yang dipergunakan dalam penyelenggaraan transportasi. Yang kedua, sistem transportasi perkotaan merupakan sistem aktivitas dan intensitas penggunaan lahan yang terdiri dari pola kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu elemen-elemen pembentuk kota menurut Kevin Leach sesuai dengan analisis saya yaitu di Kelurahan Mangkura, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya, yang pertama, pet atau jalur. Di sini pengertiannya itu penghubung dan jalur sirkulasi manusia serta kendaraan dari sebuah ruang ke ruang lain di dalam kota. Sesuai analisis saya di Kelurahan Mangkura, Ujung Pandang, Kota Makassar, didominasi oleh jalan-jalan raya atau jalan-jalan besar dikarenakan kelurahan ini menjadi jalur inti untuk menuju ke salah satu objek wisata terbesar dan paling terkenal di Kota Makassar, yaitu Pantai Losari. Dikarenakan jalur ini melingkup jalur yang berfungsi untuk menghubungkan sistem dalam sebuah kota, maka Kelurahan Mangkura ini menjadi salah satu kelurahan yang memiliki jalan dan fungsi yang sangat penting, yaitu penghubung antara pertemuan antara jalan-jalan dan kelurahan lainnya. Kedua, node atau persimpangan, di mana artinya itu pertemuan antara beberapa jalan atau lorong yang ada di kota sehingga membentuk suatu ruang tersendiri. Berdasarkan analisis saya di Kelurahan Mangkura, sama seperti pembahasan mengenai jalur tadi, persimpangan di kelurahan ini juga memiliki fungsi yang sangat penting dan krusial. Ada banyak persimpangan yang penghubung jalan-jalan utama yang ada di Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Mangkura. Yang pertama itu persimpangan Jalan Sungai Sadang Lama, kemudian Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Karundung, persimpangan di depan kantor Satuan Sabara Polrestabes Makassar, di mana menghubungkan antara Jalan Sultan Nasaruddin dan Jalan Karundung dengan Jalan Arif Prat, di mana persimpangan ini adalah pertemuan jalur antara kawasan-kawasan yang ada di Makassar. Kemudian distrik artinya itu suatu daerah yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan memberikan citra yang sama. Berdasarkan analisis saya di Kelurahan Mangkura, menurut Kevin Leach, distrik merupakan wilayah yang memiliki kesempatan homogen. Kesamaan tadi bisa berupa kesamaan karakter, ciri bangunan secara fisik. Kawasan Kelurahan Mangkura Ujung Pandang Kota Makassar memiliki distrik yang cukup baik dengan bentukan pola berblok-blok dan juga termasuk ke dalam pola gigir. Ciri khas yang bagus dengan adanya pola seperti ini, kendaraan maupun manusia dapat menggunakan sekitar kawasan tersebut dan memiliki karakteristik bangunan yang cukup berpola, di mana ada banyak bangunan-bangunan tinggi yang tersusun sepanjang jalan. Kemudian landmark artinya itu tengaran atau merupakan salah satu unsur turut memperkaya ruang kota. Berdasarkan analisis saya di Kelurahan Mangkura, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, penanda pada kawasan Kelurahan Mangkura Ujung Pandang ini adalah Gedung Mulo atau Meet with Great Lager on First. Maaf kalau ada penyebutan yang salah. Gedung Mulo ini didirikan pada tahun 1927 sebagai jawaban atas pelaksanaan politik etis oleh kaum penjajahan Belanda. Selanjutnya yaitu edges atau batasan. Di sini artinya bentukan masa-masa bangunan yang membentuk dan membatasi suatu ruang di dalam kota. Berdasarkan analis saya, Kelurahan Mangkura Ujung Pandang Kota Makassar, batasan pada kawasan Kelurahan Mangkura Ujung Pandang Kota Makassar tidak terdapat batasan-batasan seperti sungai atau portal yang disebut dalam teori Kevin Leach. Oke, selanjutnya. Ya, permasalahan transportasi yang sering terjadi di Kelurahan Mangkura, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang pertama yaitu
kondisi angkutan umum tidak terawat dengan baik, seperti mesin bis yang sudah tua dan sering mogok, badan dan kursi bis juga regot, atap bis yang bocor masih bisa dijumpai. Termasuk di kawasan Kelurahan Mangkura juga masih dapat ditemui angkutan-angkutan umum yang bisa dibilang sedikit lagi sudah tidak layak dipakai. Permasalahan kedua, belum meratanya pembagian jalan. Di dalam kasus ini, kawasan Kelurahan Mangkura ini masih sama dengan kebanyakan kota lainnya di Kota Makassar, di mana kendaraan pribadi dan kendaraan umum masih berjalan berdampingan dan kendaraan pribadi belum terpisah satu sama lain. Permasalahan yang ketiga itu rendahnya tingkat kesadaran pengendaraan dan penggunaan jalan. Penggunaan jalan seperti pengendara motor dan pengemudi mobil pribadi dan umum masih banyak yang melanggar peraturan. Bisa juga ditemui di Kelurahan Mangkura ini, tapi tidak seperti jalan-jalan di kawasan lain yang ada di Makassar. Di Kelurahan Mangkura ini pelanggaran ada namun lebih sedikit, baik pelanggaran parkir dan juga pelanggaran lainnya, sehingga kemacetan bisa diminimalisir, ditambah lagi dengan jalanan yang lebih luas. Selanjutnya. Oke, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya kepada Sahrul. Dipersilahkan. Saya. Ya, Saudara Nadiatul Hikmah. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Saudara Sahrul Kurniawan, yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan transportasi yang ada di Kelurahan Mangkura, Kota Makassar. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Saya persilahkan kepada Sahrul untuk menjawab pertanyaan dari Nadia. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan transportasi yang ada di Kelurahan Mangkura, Kota Makassar? Menurut saya, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu membangun jalan-jalan di kota-kota kecil atau di ruang-ruang kompleks yang ada di Kelurahan Mangkura. Yang kedua yaitu memisahkan antara kawasan kendaraan pribadi dengan kawasan kendaraan umum agar tidak terjadi kemacetan transportasi. Selanjutnya yaitu seperti tadi mesin bis yang sudah tua dan sering mogok. Ini dapat menimbulkan polusi udara. Jadi untuk meminimalisir polusi udara tersebut, kita dapat melakukan penghijauan atau menanam pohon di pinggir-pinggir jalan yang ada di Kelurahan Mangkura. Nah, itulah yang sempat saya jawab dari pertanyaan Saudari Nadia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, jawabannya sangat bagus. Saya kembalikan kepada Nadia. Apakah sudah terima atas jawaban dari Sahrul? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya sebagai moderator, saya akan memberikan kesempatan moderator selanjutnya untuk melanjutkan pada pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya Ripka. Moderator selanjutnya adalah Ripka. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya menjadi moderator keempat sebagai moderator Arianto Jasman. Dengan judul materi observasi elemen pembentuk citra kota di kawasan Kelurahan Losari, Kota Makassar.
Waktu dan tempat saya berikan kepada pemateri. Oke, tolong anunya. Oke. Saya lempar ke Jasmine. Kepada Haryanto saya persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. akan menjadi moderator dari saudara Al-Ansar Rahman. Oke, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi atau hasil pekerjaan saya yang berjudul menganalisis elemen-elemen pembentuk citra kota dan sistem permasalahan transportasi di Kelurahan Maloku, Kota Makassar. Baik, pertama-tama saya perkenalkan nama saya. Nama saya Al-Ansar Rahman, NIM 210-211-500-005, kelas 1, Prodi Arsitektur. Materi yang saya akan bawakan yang pertama yaitu ruas jalan, yang kedua kapasitas jalan, yang ketiga tingkat pelayanan, dan yang keempat adalah permasalahan transportasi dan infrastruktur pendukungnya. Yang pertama yaitu ruas jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Yang kedua yaitu kapasitas jalan. Kapasitas jalan adalah jumlah maksimum kendaraan yang melewati suatu persimpangan atau ruas jalan selama waktu tertentu pada kondisi jalan dan lalu lintas dengan tingkat kepadatan yang ditetapkan. Jalan dan lalu lintas yang umum. Kapasitas jalan dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang ada, yaitu yang pertama, sifat fisik jalan seperti lebar, jumlah dan tipe persimpangan, alinemen, dan kondisi permukaan,
Yang kedua, komposisi lalu lintas atau proporsi berbagai tipe kendaraan dan kemampuan kendaraan. Yang ketiga, kondisi lingkungan dan operasi dilihat dari cuaca, tingkat aktivitas pejalan kaki. Yang ketiga yaitu tingkat pelayanan. Dalam HCM tahun 1994, perilaku lalu lintas diwakili oleh tingkat pelayanan level of service, yaitu ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi pengemudi tentang kualitas pengendara kendaraan. Di Indonesia, tingkat pelayanan level of service LOS diklasifikasikan atas: yang pertama tingkat pelayanan A, yang kedua tingkat pelayanan B, yang ketiga tingkat pelayanan C, yang keempat tingkat pelayanan D, yang kelima tingkat pelayanan E, dan yang keenam tingkat pelayanan F. Yang keempat yaitu permasalahan transportasi dan infrastruktur pendukungnya. Masalah transportasi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, baik di bidang transportasi perkotaan maupun transportasi regional antar kota. Terciptanya sistem transportasi atau perhubungan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, murah, dan nyaman merupakan tujuan pembangunan dalam sektor perhubungan transportasi. Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan transportasi yang terjadi di Jalan Sumba Opu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu polusi. Untuk permasalahan polusi di kawasan sekitar Jalan Sumba Opu ini dapat dikatakan tidak separah di kawasan perkotaan lainnya, karena di kawasan ini banyak sekali penghijauan-penghijauan yang ada dan masyarakat setempat pun turut melestarikan penghijauan ini. Oleh karena itu, di kawasan jalan ini memiliki udara yang cukup sejuk. Polusi udara juga telah dikaitkan dengan obesitas, sementara mekanisme pastinya masih diperdebatkan dan penelitian sebagian besar baru dilakukan pada hewan. Diperkirakan bahwa polusi mengubah metabolisme tubuh. Ini mungkin disebabkan oleh peradangan di paru-paru akibat partikel polusi yang memicu respons stres. Hormon yang dilepaskan sebagai bagian dari respons tersebut juga dapat mengurangi efektivitas insulin sehingga meningkatkan kadar gula darah. Yang kedua, permasalahan transportasi yang terjadi di Jalan Sumba Opu yaitu yang kedua masalah parkir. Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dalam kebutuhan transportasi. Karena transportasi dari waktu ke waktu terus berkembang, pemanfaatan transportasi dapat dilihat dari berbagai kegiatan masyarakat, yakni manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat politis, manfaat kewilayahan. Tetapi di balik semua manfaat yang di atas mempunyai dampak negatif, di mana dengan adanya perkembangan transportasi, maka peningkatan jumlah transportasi semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah transportasi, maka akan memunculkan oknum pelanggar parkir. Permasalahan transportasi yang ketiga yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia setelah HIV dan AIDS. Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya dan kelalaian manusia menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas di daerah ini masih termasuk kecil jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Makassar, bahkan di Indonesia. Kembali lagi seperti masalah-masalah sebelumnya dapat diminimalisir karena adanya peran dari pihak kepolisian, sehingga kecelakaan di kawasan ini jarang sekali terjadi. Jika terjadi biasanya hanya kecelakaan kecil saja dikarenakan kecerobohan dari pengguna jalan itu sendiri, bukan karena adanya kendaraan yang tidak layak pakai atau adanya pengendara labil yang masih di bawah umur. Itulah materi yang sempat saya bawakan.
Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Al-Ansar Rahman. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya atas nama Sarul. Pada Saudara Sarul Kurniawan, dipersilakan. Pertanyaan saya di sini, tadi kan ada permasalahan polusi di permasalahan transportasi Saudara Al-Ansar. Pertanyaan saya, bagaimana lebih detailnya cara mengatasi permasalahan polusi udara di kelurahan yang Anda survei? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaan atau koreksi yang diberikan untuk materi yang saya bawakan. Jawaban saya yaitu cara mengatasinya yaitu dengan mengurangi kendaraan yang berbahan bakar minyak dan lebih sering-sering memakai angkutan umum agar kendaraan juga lebih kurang beroperasi sehingga polusi udara yang dihasilkan juga bisa berkurang. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan. Kembali ke moderator. Oke, itulah tadi hasil presentasi kita. Selanjutnya saya saya akan lempar ke moderator selanjutnya, yaitu Saudari Ripka. Kepadanya dipersilakan. Ya. Oh, maaf saya ralat. Moderator selanjutnya ya Saudari Nadia Tulhikmah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan moderator untuk pemateri Saudari Ripka Palinggi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mulai materi, perkenalkan nama saya Ripka dengan NIM 2102 1150009, Prodi Arsitektur kelas A. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu transportasi Jalan Jenderal Sudirman. Adapun poin besar materi yaitu struktur kota, yang kedua elemen pengenal kota, dan yang ketiga kemacetan, keempat pejalan kaki dan penyeberangan, dan yang kelima jalur sepeda, dan yang terakhir parkir. Yang pertama, struktur kota. Definisi struktur kota ialah susunan dari elemen-elemen fisik pembentuk suatu kota. Elemen-elemen fisik ini merupakan ekspresi dari berbagai elemen perkotaan yang tidak terlihat mata, seperti keadaan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dan yang kedua, elemen pengenal kota. Menurut Kevin Lynch, ada 5 elemen kota berdasarkan mendasar yang mampu memberikan kualitas visual bagi kota. Elemen yang diteliti Lynch adalah path atau jalanan, edge atau batas, district atau distrik, nodes dan landmark. Terus yang ketiga yaitu kemacetan. Jalan Jenderal Sudirman rawan macet karena jalan itu sudah dilakukan pengalian dari bagian tengahnya oleh perusahaan daerah air minum
Kabupaten Mamuju yang akan memperbaiki instalasinya. Terus yang keempat, pejalan kaki dan penyeberangan. Perilaku pejalan kaki berupa perilaku dalam penyeberangan, memberhentikan angkutan umum, data elemen pelengkap jalur penjalan kaki. Data elemen pelengkap penjalan kaki diperoleh dengan cara observasi atau pengamatan, kemudian mencatat dan memetakan perletakan elemen. Pelengkapan di atas jalur pejalan kaki kemudian dapat diinformasi dan data yang diperoleh dari kuesioner mengenai perasaan pejalan pada saat berjalan kaki yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan. Terus yang kelima, jalur sepeda. Larangan bagi pengendara sepeda untuk menggunakan jalur atau jalan kendaraan bermotor telah diterapkan dalam undang-undang. Sepeda termasuk golongan kendaraan tidak bermotor, sehingga pada saat bersepeda di jalan yang sudah ada fasilitas seharusnya wajib untuk menggunakan jalur khusus tersebut. Berarti aturannya sudah jelas. Terus yang terakhir itu parkir. Meski berulang-ulang selalu menyampaikan terus menerbitkan parkir liar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman atau di sekitar Sukaramai, Trend Center atau STC, namun fakta yang ditemukan kendaraan parkir di sana semakin ramai, bahkan bisa disebut sudah menjamur. Padahal di kawasan itu oknum pengelola parkir sama sekali tidak mengantongi surat perintah tugas atau SPT yang dibenarkan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sulfahmi. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu definisi struktur kota ialah susunan dari elemen-elemen fisik pembentuk suatu kota. Elemen-elemen fisik ini merupakan ekspresi dari berbagai elemen perkotaan yang tidak terlihat mata seperti keadaan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemateri dari Saudari Ripka Palinggi yang sangat bagus. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya. Baik, silakan Saudara Haryanto Jasman. Pada materi tadi terdapat permasalahan tentang mengenai parkiran. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi permasalahan parkiran tersebut? Baik, Sekian. apakah Saudara Ripka sudah bisa menjawab? Silakan. Mengatasi permasalahan parkiran tersebut, sebagian salah satunya alat yang menjanjikan dalam skema manajemen lalu lintas. Pengendalian parkir masih perlu penelitian lebih lanjut, terutama untuk penerapan di kota negara berkembang seperti Makassar. Karakteristik khususnya dari sifat fisik, sosial, dan ekonominya perlu ditimbangkan secara matang sebelum menerapkan kebijakan pengendalian parkir seperti perancang peraturan daerah. Parkiran yang menerapkan sistem variasi tarif, pendekatan ini tampaknya sulit diterapkan karena pendekatan ini mengalami kurangnya penerimaan yang baik oleh seluruh lapisan ekonomi masyarakat Makassar. Oleh karena itu, artikel ini membahas beberapa kemungkinan alternatif pengendalian parkir di Jakarta dari sudut pandang. Bagaimana dari Saudara Haryanto? Ya, dapat saya pahami. Baik, terima kasih. Selanjutnya moderator saya serahkan kepada Saudari Ripka Palinggi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini menjadi moderator ke-6 sebagai moderator Haryanto Jasman dengan judul materi
observasi elemen pembentuk citra kota di kawasan Kelurahan Losari, Kota Makassar. Waktu dan tempat saya berikan kepada pemateri. Oke, makasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya. Yang berjudul observasi elemen pembentuk citra kota di kawasan Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Sebelum masuk materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Harento Jasman dengan NIM 210211501010 dari kelas A Arsitektur. Yang pertama, klarifikasi elemen pembentuk citra kota menurut Kevin Lynch. Yang pertama itu elemen pembentuk citra kota Kevin Lynch. Yang pertama, distrik atau kawasan. Menurut Kevin Lynch, distrik merupakan suatu elemen kawasan yang bersifat dua dimensi dengan memiliki skala tertentu, di mana distrik dapat diameter pola pikir manusia seakan-akan merasa masuk dan keluar dari kawasan tersebut yang dikarenakan perbedaan karakteristik kawasan secara umum. Yang kedua, batas. Menurut distrik, batas adalah elemen linear yang biasanya tidak digunakan atau dipertimbangkan sebagai oleh pengamat pembatas. Yang ketiga, jalur atau path adalah di mana penghemat biasanya bergerak melalui jalan-jalan kecil. Yang keempat, nodes atau kesimpulan adalah titik-titik spot strategis dalam sebuah kota di mana penghemat bisa masuk dan keluar. Elemen ini juga merupakan faktor untuk ke dan dari di mana dia berjalan. Nodes bisa merupakan pemisah jalanan, tempat berhenti dari jalur. Yang kelima, landars atau penanda adalah suatu kawasan yang memiliki nilai lebih dan biasanya paling menonjol pada kawasan tersebut sehingga sering dijadikan sebagai ikonik pada kawasan tersebut. Oke, lanjut. Kedua, elemen citra pembentuk kota pada Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Oke. Elemen park atau jalan. Seperti yang dijelaskan Luis tadi, menurut observasi saya terdapat beberapa jalanan yang saya dapatkan, yaitu pertama Jalanan Sumboku, yang kedua Jalanan Haji Bau, yang ketiga Jalanan Duta Museng, yang keempat Jalanan Nipa, yang kelima Jalanan Durian, yang keenam Jalan Yosef Lamintung. Oke, adapun beberapa jalan-jalan kecil yaitu lorong
335, Jalan Kelapa, Jalan Manggis, Jalan Jones, Jalan Mangga, Jalan Kemiri, Jalan Kem, Jalan Bunga, Jalan Rambutan, dan Jalan Jambu. Adapun trotoar di kawasan Pantai Losari sendiri memiliki trotoar dengan perbedaan karakteristik konstruksi yang lebih tinggi dari jalan dan pemisah dari jalan lalu lintas ke kendaraan dengan pemasangan struktur fisik. Yang kedua itu elemen entris adalah elemen linear yang tidak digunakan untuk pertimbangan sebagai path oleh penghemat. Di Pantai Losari sendiri terdapat lens tersebut di pinggir-pinggir pantai. Yang ketiga itu distrik atau kawasan. Distrik pada kawasan tersebut yaitu Pantai Losari yang sebagai ikonik pada pada kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Nodes. Selanjutnya elemen nodes. Nodes atau pusat kegiatan merupakan area yang menjadi pusat efektif sehingga orang dapat merasakan suatu perubahan dari struktur di kelurahan Losari tersebut. Merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Makassar, sehingga Pantai Losari tersebut dijadikan sebagai tempat wisata. Landa menurut hasil penelitian saya, landa tersebut landa pada kelurahan Losari adalah adanya Pantai Losari yang menjadi ikonik pada kawasan ini. Oke, lanjut. Yang kedua itu sistem transportasi dan jalanan. Sistem transportasi terbagi atas dua, yaitu tata guna lahan. Tata guna lahan tersebut adalah seluruh kegiatan yang berlangsung pada lahan ini disebut sebagai tata guna lahan yang berpotensi menimbulkan arus pejalan. Arus pejalan yang aktif timbul dari suatu tatanan guna lahan, berasal dari suatu lokasi menuju ke lokasi lain, harus dilayani dengan dukungan aksesibilitas melalui penyelidikan sistem transportasi. Yang kedua, sistem makro. Sistem makro tersebut terdiri dari sistem kegiatan, sistem jaringan transportasi, sistem penggerak lalu lintas, dan sistem kelengkapan fasilitas umum. Oke, lanjut. Sistem jalanan. Sistem jalanan terbagi tiga, yaitu sistem jalan secara umum. Secara umum, sistem jalanan secara umum ialah jalanan sebagai prasarana transportasi yang diperlukan
lalu lintas umum. Dengan jalan primer, yaitu primer, jalanan kolektor primer dan jalan artik primer. Sistem yang ketiga, sistem jalanan sekunder. Sistem jalanan sekunder merupakan sistem jalanan yang disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi sekunder. Permasalahan transportasi dan infrastrukturnya. Oke. Yang pertama itu parkiran. Yang pertama itu parkiran. Parkiran merupakan salah satu permasalahan pokok pada transportasi di perkotaan. Pada setiap kegiatan yang membagi arus lalu lintas. Fasilitas umum seperti supermarket, mall, gedung pertunjukan, hotel, kantor, dan lain-lain. Permasalahan parkiran di kawasan kelurahan kelurahan Losari, yaitu banyaknya pengendara motor dan mobil yang parkir di sembarang tempat, misalnya di pinggir-pinggir jalan atau di depan-depan jalan, persimpangan jalan, depan persimpangan jalan. Yang ketiga, lanjut. Yang kedua itu kemacetan. Masalah kemacetan lalu lintas memang sudah menjadi masalah yang sering terjadi di wilayah perkotaan. Di Makassar sendiri kemacetan memang di kawasan pantai Losari, kemacetan memang menjadi momok yang susah dibenahi karena berdekatan dengan pantai Losari yang menjadi tempat wisata. Oke. Ya, setelah hasil presentasi saya, kurang lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah materi yang disampaikan oleh Arianto Jasman. Terima kasih atas presentasinya. Presentasi yang dibawakan sangat menarik. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya tentang materi yang dibawakan oleh Saudara Haryanto Jasman. Ya, Lansar, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan tentang materi yang dibawakan oleh Saudara Haryanto Jasman. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara dalam mengatasi permasalahan parkiran dalam wilayah yang Anda amati atau wilayah yang Anda observasi? Pemateri Arianto Jasman, saya persilakan untuk menjawab. Ya, oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Lansar. Untuk mengatasi kemacetan yang berada di Kelurahan Losari, itu dibuatnya pelebaran jalan atau dibuatnya jalur
jalur khusus pada pengendara motor dan dibuatkan parkiran karena yang membuat kemacetan itu orang-orang yang tidak paham tidak tertib memarkirkan mobilnya atau motornya, langsung saja parkir di pinggir-pinggir jalanan sehingga menimbulkan kemacetan. Tuh. Ya, jawaban dari Rianto Jasman. Apa ada lagi yang ingin ditambahkan atau ingin dikoreksi? Atau sudah diterima dengan baik? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Saudara Haryanto Jasman. Saya memahami, saya sependapat dengan jawaban yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Apa ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, sekian presentasi UAS dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.